Dari susah menjadi hebat, kisahku menghadapi hinaan. Pernahkah kamu merasa seperti berada di titik terendah dalam hidup? Ketika hinaan dan ejekan dari orang lain membuatmu merasa tidak berharga. Saya pernah mengalaminya, dan saya ingin berbagi kisahku tentang bagaimana saya menghadapi hinaan dan berubah menjadi lebih hebat. Awal dari segalanya, saya masih ingat saat-saat ketika saya menjadi sasaran hinaan dan ejekan dari orang-orang di sekitar saya. Saya merasa seperti tidak ada yang percaya pada saya, dan saya mulai meragukan diri sendiri. Tapi, saya tidak ingin membiarkan hinaan itu menghancurkan saya. Mencari kekuatan, saya mulai mencari kekuatan dalam diri saya sendiri. Saya membaca buku-buku motivasi, berbicara dengan orang-orang yang positif, dan melakukan hal-hal yang membuat saya bahagia. Saya menyadari bahwa saya tidak sendirian, dan bahwa banyak orang lain juga telah melalui hal yang sama. Kisah dari susah menjadi hebat dialami pula oleh beberapa tokoh dalam Alkitab. Di antaranya, Yesus. Menurut catatan Alkitab, Yesus sering dihina dan diolok-olok selama masa hidupnya, terutama oleh para pemimpin agama dan orang-orang yang tidak percaya padanya. Beberapa contoh hinaan yang dialami Yesus termasuk 1. Diolok-olok oleh para prajurit Romawi sebelum disalib. Matius 27 ayat 27-31. 2. Dihina oleh para pemimpin agama dan orang-orang yang menyaksikannya disalib. Matius 27 ayat 39-44. 3. Dipukul dan diludahi oleh para penjaga di mahkamah agama Yahudi. Matius 26 ayat 67-68. Namun, Yesus tidak membalas hinaan tersebut dengan kekerasan atau kemarahan, melainkan dengan kesabaran dan kasih. Daud, dari seorang gembala domba menjadi raja, namun harus menghadapi berbagai cobaan dan hinaan, termasuk dari Saul. Dan kisah Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara, namun akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Jadi di dalam menghadapi hinaan, Alkitab memberikan banyak sekali pelajaran, seperti dalam kitab Amsal 9 ayat 7-12 menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi orang yang kasar, agar tidak membalas hinaan dengan hinaan. Dan 1 Petrus 2 ayat 23 mengingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Menghadapi hinaan, saya belajar untuk menghadapi hinaan dengan cara yang berbeda. Saya tidak lagi membiarkan kata-kata orang lain mempengaruhi saya. Saya mulai fokus pada kekuatan dan kelebihan saya, dan saya menggunakan hinaan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Hasilnya, sekarang, saya merasa lebih percaya diri dan lebih kuat. Saya telah menghadapi hinaan dan ejekan, tapi saya tidak membiarkannya menghancurkan saya. Saya telah berubah menjadi lebih hebat, dan saya ingin berbagi kisahku dengan kamu agar kamu juga bisa menghadapi hinaan dengan cara yang sama. Pesan untuk kamu, jangan biarkan hinaan dan ejekan dari orang lain menghancurkan kamu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, dan kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidupmu. Percayalah pada diri sendiri, dan jangan pernah menyerah.